aku Steffi dan aku bekerja sebagai digital marketer di Taipei, Taiwan. Meskipun kerja di luar negeri, tapi aku bekerja di sini untuk membesarkan market Indonesia. Jadi aktivitas digital marketingnya pasti masih bisa di-relate sama teman-teman semua. Jabatan aku yang sebenarnya adalah content marketing specialist, tapi karena aku bekerja di startup, aku diberikan cakupan pekerjaan yang lebih luas, termasuk SEO, paid advertising, email marketing, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan job desk aku, come follow along. Habis bangun pagi dan siap-siap, breakfast itu wajib buat aku. Soalnya kalau nggak sarapan, perutku bisa keroncongan sepanjang pagi dan kerjanya jadi nggak konsen. Lalu aku siap-siap dan sekitar jam 8.30 aku berangkat ke kantor. Sampai di kantor biasanya jam 9-an, dan karena kantorku coworking space, kita bisa kerja bebas dimanapun. Dan aku paling suka datang pagi dan ngetem langsung di booth ini. Hari ini hari Selasa, jam 9.12 pagi, dan kemarin hari Senin itu libur hari buruh. Jadi hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Biasa hal pertama yang aku lakukan itu lihat kalender dan Notion untuk siapin agenda yang aku lakukan untuk seminggu ke depan. Biasanya aku udah ada list kerjaan-kerjaan yang aku harus beresin pada minggu itu, lalu aku tinggal pindahin task-nya ke kolom hari di atas. Semenjak aku pakai template Notion ini, kerjaan aku jadi efektif banget. Karena jadi udah ada plan setiap hari itu harus ngapain aja, jadi waktunya tuh nggak kebuang untuk mikirin mau ngapain selanjutnya. Setelah itu, biasanya aku mulai kerja di awal minggu dengan memantau performa website pada minggu sebelumnya, supaya kita bisa tahu seberapa baik website kita berjalan dan apakah performanya ini udah on track ke tujuan-tujuan yang udah ditetapkan. Setiap hari Senin jam 11, aku ada meeting sama tim marketing. Biasanya di meeting ini kita akan sync dan lapor ke anggota tim kita apa sih yang kita akan kerjain untuk seminggu ke depan. Tiba di jam 12 siang, yaitu waktunya makan siang. Biasanya kita akan pergi bungkus nasi kotak untuk makan di kantor. Atau kalau misalnya habis gajian, kita juga suka pergi keluar dan makan di restoran. Setelah makan siang, aku lanjut kerja, dan hari ini aku akan fokus ke SEO. Untuk detail flow yang lebih jelas, aku udah pernah bikin videonya, bagi yang tertarik bisa langsung cek description box. Oke, mungkin belakangan ini digital marketing lumayan booming, tapi masih banyak orang yang belum begitu mengerti gimana digital marketing ini dipraktekkan. Orang-orang sekitar aku juga pada nanya, digital marketing itu ngapain aja sih, dan job desk rincinya itu apa aja. Jadi aku akan jelasin salah satu job desk aku yang juga merupakan salah satu cabang digital marketing, yaitu SEO, atau Search Engine Optimization. SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah strategi digital marketing di mana kita menaikkan ranking situs website kita di hasil mesin pencarian seperti Google, Safari, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Contohnya, kalau misalnya kita lagi bingung gimana sih cara mencuci mesin cuci, kemungkinan besar kita akan mencari jawabannya di internet dengan mengetikkan cara membersihkan mesin cuci di Google. Jadi kalau misalnya kita punya panduan cara membersihkan mesin cuci dan blog ini menerapkan strategi SEO dengan optimal, maka blog ini bisa muncul di halaman pertama mesin pencarian Google. Kenapa strategi SEO ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Karena dengan blog kita ada di halaman pertama Google, ini akan membantu orang-orang untuk mengenal tentang brand kita ataupun produk kita. Brand awareness meningkat, brand authority meningkat, dan akan membuka peluang bagi audiens untuk melakukan pembelian terhadap produk atau servisnya. Lalu pertanyaannya adalah gimana sih cara bisa naikkan situs ranking website kita? Ada 3 jenis strategi SEO yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah on-page SEO, yaitu taktik mengoptimasi halaman website melalui kontennya sendiri. SEO on-page dapat dipraktekkan dengan melakukan keyword research dan masukkan kata kunci yang tepat pada halaman website, menulis dan mempublikasikan konten yang berkualitas secara teratur, ataupun menambahkan meta description yang menarik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah SEO off-page. Kalau misalnya SEO on-page adalah taktik mengoptimasi website dari dalam, SEO off-page adalah taktik mengoptimasikan website dari luar. Taktik off-page SEO yang dimaksud ini adalah dengan menerapkan strategi link building, guest posting di website lain, ataupun social media marketing, dan lain-lain. Yang ketiga adalah technical SEO. Technical SEO ini lebih berhubungan dengan website secara teknis yang mencakup beberapa aspek seperti optimasi struktur URL, sitemap, penggunaan meta text, kecepatan website, ataupun responsivitas website kita pada perangkat mobile. Seperti pada kantor umumnya, kantorku juga merayakan event-event tertentu.
Hari ini kebetulan adalah ulang tahun perusahaanku yang ke-7. Jadi bagian operations team udah nyiapin serangkaian acara dan pastinya ada kue. Setelah perayaan, pastinya balik kerja lagi dan aku ada meeting call dengan rekan kerjaku yang lagi work from home. Biasanya kalau udah sore, kepalanya udah pusing. Jadi, dan ketika sudah kelamaan kerja di booth, aku juga suka cari suasana baru dan kerja bareng teman-temanku atau balik ke office untuk pakai layar monitor extension. Tenaga kerja, pasar lowongan kerja. To summarize, kerjaan aku bisa dibagi menjadi 3 fokus utama. Yang pertama, creation, di mana aku akan selalu membuat konten, baik itu dalam bentuk artikel, email newsletter, social media post, dan lain-lain. Yang kedua, data, di mana aku akan melakukan analisa dan interpretasi matriks dan performa terhadap konten-konten yang telah dibuat. Dan yang terakhir, distribution, yang mengacu pada perencanaan dan strategi channel marketing yang digunakan supaya konten-konten yang telah dibuat ini bisa tersampaikan kepada audiens-audiens yang tepat. Sekarang udah jam 6 dan sekarang waktunya siap-siap pulang. Okay, let's close everything. Abis turun MRT dan sekarang mau jalan pulang ke rumah. Biasanya jalan pulang ke rumah itu kayak 10 menit. Walaupun jauh sih, cuman aku lumayan suka perjalanan pulang karena di sini kayak neighborhoodnya tenang dan rapih gitu. Jadi I always enjoy my walk back home. Yeah. Sampai di rumah, aku masak kalau ada waktu, lalu makan malam, and then spend time doing the things that I enjoy.